Shalom, selamat siang anak-anakku semua. Kita siapkan hati kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama ada di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Lalu kita lanjutkan dengan ayat 15 sampai 21. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang di hadapan hadirat Tuhan saat ini mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa di dalam firman Tuhan ada kebenaran, ada terang yang menuntun kami dalam hidup kami tiap-tiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan berfirmanlah kepada kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami di dalam terang dan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami menerima berkat keberanian untuk menjadi anak-anak yang berani menyatakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku semua, surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, lalu ayat 15 sampai 21 menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Mari kita membaca bagian ini. Ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk kita. Anak-anakku yang kekasih, mari kita renungkan bersama firman Tuhan ini. Hal yang pertama, saya ingin mengajak anak-anak untuk mengingat bersama apa yang kita lakukan ketika kita ingin atau hendak keluar rumah. Kita mau bepergian bersama keluarga atau bersama teman-teman. Biasanya sebelum kita pergi dari rumah untuk jalan-jalan atau aktivitas di luar rumah, sebelum kita pergi, kita biasa ingin memastikan bagaimana penampilan kita. Apakah sudah rapi? Apakah sudah beres? Dan untuk itu kita akan melihat wajah kita, penampilan kita di cermin. Benar kan anak-anak? Nah, ketika kita melihat wajah kita atau penampilan kita di cermin, kita ingin tahu apakah penampilan kita sudah baik, sudah rapi, sudah beres, ataukah masih ada yang perlu dibereskan lagi. Nah, anak-anak kita semua tahu bahwa cermin itu memang alat yang sangat berguna, yang bermanfaat membantu kita untuk melihat diri kita sendiri. Karena tanpa cermin, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat mata kita tidak bisa melihat mulut kita, pipi kita, hidung kita. Kita tidak bisa melihat sendiri tanpa bantuan cermin. Karena itu cermin sangat menolong kita melihat keadaan diri kita, melihat wajah kita, penampilan kita, dan cermin tidak bisa menipu. Cermin juga tidak bisa keliru. Cermin pasti akan menampilkan atau merefleksikan keadaan kita yang asli. Berbeda kalau kita menggunakan HP. Kalau kita nyalakan kamera kita mengambil gambar, maka
apa yang tampak dari hasil yang ada di kamera itu masih bisa kita rubah, masih bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau cermin tidak bisa, cermin tidak bisa mengubah apapun pada penampilan kita atau pada diri kita. Nah, ini adalah sebuah pengantar, dan melalui pengantar ini saya ingin mengajak anak-anak, mari kita mengerti apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Nah, jemaat ini mereka hidup sebagai orang-orang yang menurut Rasul Paulus, mereka ini seharusnya hidup dalam pertobatan. Karena apa? Karena mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mereka sudah menyatakan, kami percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka mestinya dalam hidup mereka itu ada tanda-tanda pertobatan. Ayat 1 di dalam bacaan kita tadi mengatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan seterusnya. Nah, coba anak-anak kita perhatikan bersama-sama. Di dalam bacaan kita ayat 1 itu ada kata seperti, dan di ayat yang kedua ada kata sebagaimana. Nah, kata seperti, kata sebagaimana ini kata yang mau menunjukkan tentang seperti apakah cara hidup yang dikehendaki oleh Allah bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang-orang yang mestinya hidup di dalam pertobatan. Nah, orang-orang yang percaya harus hidup seperti Yesus Kristus. Harus hidup sebagaimana cara hidup Yesus Kristus. Nah, di sini anak-anakku semua, Rasul Paulus sedang berbicara tentang cermin rohani. Kalau kita ingin melihat wajah kita, penampilan kita, kita menggunakan cermin yang ada di rumah kita, itu cermin biasa. Tapi yang dimaksudkan Rasul Paulus di dalam bacaan kita hari ini adalah dia ingin supaya setiap anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus menjadikan Yesus sebagai cermin rohani. Itu berarti ketika kita mau melihat diri kita yang benar, diri kita yang ideal, diri kita yang paling kita inginkan, itu kita hanya bisa melihatnya di dalam pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Memang kita tidak bisa melihat langsung wajah Yesus ketika kita bercermin. Tetapi yang dimaksudkan Rasul Paulus lewat cermin rohani yang tampak pada diri Yesus Kristus adalah dia mau supaya kita yang sudah mengaku percaya kepada Yesus, kita bisa memperlihatkan cara hidup kita, perkataan kita, pikiran yang tidak kelihatan di dalam diri kita, atau perasaan-perasaan kita itu menggambarkan seperti Yesus Kristus yang kita percaya. Nah, cermin rohani di sini bukan cermin untuk melihat diri kita sendiri, melainkan cermin yang dilihat orang lain terhadap kita. Cermin ini bukan menampilkan seperti apa wajah kita, tetapi cermin ini menampilkan seperti apa wajah Kristus yang orang lain lihat di dalam diri kita. Jadi anak-anak, Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Efesus, juga mengajak kita semua untuk menyadari bahwa di dalam cermin rohani kita sedang memperlihatkan satu wajah yang lain untuk bisa dilihat oleh orang lain, dilihat oleh dunia di dalam diri kita. Ketika orang melihat diri kita, mereka sedang melihat wajah Kristus, sedang melihat wajah Tuhan kita. Ketika kita berbicara, orang sedang mendengarkan bukan hanya perkataan diri kita sendiri, tetapi perkataan yang kita semua ucapkan berdasarkan perkataan Yesus Kristus. Bahkan ketika kita mengungkapkan emosi kita, perasaan kita, orang lain akan melihat bahwa itu bukan perasaan emosi pribadi kita, tetapi emosi yang kita dapatkan, temukan, pelajari dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, yang Rasul Paulus inginkan adalah bukan kita sama persis seperti Yesus Kristus.
kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan oleh karena itu, kita semua sebenarnya diciptakan untuk makin hari hidup kita ini adalah hidup yang makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mau menggambarkan kepada kita bahwa ketika orang lain melihat hidup kita, akan tampak wajah Kristus di sana. Wajah Kristus yang dimaksudkan di sini tentu apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus, apa yang diperkatakan oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi tindakan Yesus Kristus sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab, itu yang akan dilihat oleh orang lain di dalam diri kita, sehingga satu pengajaran bagi kita saat ini, kita akan membuat orang mengenal kita karena ada kemiripan antara kita dengan Yesus. Sama seperti kita ini adalah anak-anak dari Bapa Mama kita. Ketika orang melihat kita, tentu orang akan melihat ada kemiripan antara kita dengan orang tua kita. Mungkin dengan papa kita atau mungkin dengan mama kita. Ada kemiripan. Nah, di dalam cermin rohani pun seperti itu. Dalam hidup rohani pun seperti itu. Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus supaya kita jangan hanya bilang kita percaya Yesus, jangan hanya kita puji nama Yesus, kita menyebut nama Yesus, kita berdoa kepada Yesus, tetapi juga Dia mau supaya dalam hidup kita tiap-tiap hari orang lain menemukan ada kemiripan antara kita dengan Tuhan kita. Nah, karena itu di dalam surat ini dia menegur, menasihatkan jemaat di Efesus yang adalah orang-orang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan oleh karena itu, kita semua sebenarnya diciptakan untuk makin hari hidup kita ini adalah hidup yang makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mau menggambarkan kepada kita bahwa ketika orang lain melihat hidup kita, akan tampak wajah Kristus di sana. Wajah Kristus yang dimaksudkan di sini tentu apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus, apa yang diperkatakan oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi tindakan Yesus Kristus sebagaimana yang disaksikan di dalam Alkitab, itu yang akan dilihat oleh orang lain di dalam diri kita, sehingga satu pengajaran bagi kita saat ini, kita akan membuat orang mengenal kita karena ada kemiripan antara kita dengan Yesus. Sama seperti kita ini adalah anak-anak dari Bapa Mama kita. Ketika orang melihat kita, tentu orang akan melihat ada kemiripan antara kita dengan orang tua kita. Mungkin dengan papa kita atau mungkin dengan mama kita. Ada kemiripan. Nah, di dalam cermin rohani pun seperti itu. Dalam hidup rohani pun seperti itu. Rasul Paulus mengajak jemaat di Efesus supaya kita jangan hanya bilang kita percaya Yesus, jangan hanya kita puji nama Yesus, kita menyebut nama Yesus, kita berdoa kepada Yesus, tetapi juga Dia mau supaya dalam hidup kita tiap-tiap hari orang lain menemukan ada kemiripan antara kita dengan Tuhan kita. Nah, karena itu di dalam surat ini dia menegur, menasihatkan jemaat di Efesus yang adalah orang-orang Kristen baru, bahwa masih ada banyak orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh menampilkan wajah Kristus. Atau dia mau bilang begini, orang-orang Kristen di Efesus masih menampilkan wajah atau hidup yang tidak ada kemiripannya dengan Yesus Kristus. Nah, ini sebuah tantangan. Dan karena itu mari anak-anakku semua, dari firman Tuhan ini kita diajak untuk berefleksi. Sebagai anak-anak Tuhan, benarkah saya mirip dengan Tuhan saya? Apakah ada kemiripan antara saya dengan Tuhan? Atau saya sebenarnya mirip siapa? Kalau saya tidak mirip dengan Yesus Tuhan saya, lalu saya mirip siapa? Nah, disinilah Rasul Paulus mengajak
banyak orang Kristen jemaat di Efesus, termasuk mengajak saya, mengajak anak-anakku semua, mari kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah, dan Dia mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menunjukkan, kita menampilkan wajah itu. Ibarat kita melihat wajah kita di cermin, kita ingin apa yang tampak di cermin itu yang merefleksikan keadaan kita yang sebenarnya. Nah, sama juga dalam hidup iman Kristen pun, ketika kita dilihat oleh orang lain, orang bukan hanya melihat diri kita, tetapi orang melihat pribadi yang lain di dalam diri kita. Nah, anak-anakku semua, secara jasmani kita keturunan bapak ibu kita, opa oma kita, ada kemiripan-kemiripan tertentu. Tetapi secara rohani, Rasul Paulus mau ajak kita semua, mari kita berjuang menampilkan kemiripan antara kita dengan Tuhan kita. Sehingga orang lain ketika melihat kita, ketika mendengarkan perkataan kita, ketika melihat tindakan kita, atau ketika kita mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan kita, pikiran kita, orang lain akan benar-benar merasakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah mengenal Tuhan. Jangan sampai yang terjadi malah orang meragukan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, karena itu anak-anak, di zaman sekarang ini kita tentu ingin sekali orang melihat kita, kita ingin orang menyukai kita. Kalau kita menampilkan sesuatu sebagai status di media sosial, di WA, di Instagram, dan lain-lain, kita ingin orang melihat sesuatu dari kita dan orang bisa menemukan sesuatu yang menurut kita itu penting dan bisa mendapatkan pujian. Nah, sekarang anak-anak sekalian, firman Tuhan mengajak kita bahwa yang kita kejar ini bukan sesuatu yang disukai oleh dunia, sesuatu yang bisa membuat kita puas secara duniawi, puas secara fisik seperti kita melihat wajah kita di cermin, lalu kita ingin merubah penampilan kita begitu rupa sehingga bukan kita sendiri yang menyukai penampilan kita, tapi kita berharap orang lain pun bisa menyukai penampilan kita. Nah, tidak apa-apa kalau kita melakukan itu asal masih wajar ya, masih bisa dianggap normal. Tetapi kalau dalam hidup kita sehari-hari kita ingin penampilan yang baik, yang disukai orang secara fisik, maka mari kita sadar bahwa kita juga harus mengejar penampilan rohani kita. Dan penampilan rohani ini sesuatu yang harus kita tampakkan bagi dunia, sehingga dunia benar-benar melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita, melihat kemiripan kita sebagai anak-anak Allah Bapa kita, dan dunia bisa menemukan sesuatu yang penting dari diri kita, dan kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa memiliki juga hidup dan kebiasaan yang memiliki kemiripan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat ini kita sudah membaca bagian Alkitab yang mengajak kita untuk bercermin dari Yesus Kristus. Setiap kali kita melihat cermin, dan ini harus cermin rohani ya, setiap kali kita merenungkan diri kita, merefleksikan keadaan diri kita, maka kita harus sadar betul, apakah saya sungguh-sungguh sudah menampilkan kemiripan dengan Tuhan? Dan hal yang kedua, kita bukan hanya merefleksikan apakah saya sudah menampilkan kemiripan dengan Tuhan yang saya percaya, tapi juga yang kedua adalah apakah yang saya tampilkan ini, apakah yang tercermin dari diri saya ini layak untuk ditiru oleh orang lain atau tidak. Nah, kita saat ini kan mengenal istilah buzzer. Buzzer ini istilah yang punya makna satu perbuatan atau kata-kata yang kita ungkapkan dan akhirnya menjadi viral, disukai oleh banyak orang. Kita ibaratnya kita ini
pelopor sesuatu yang baru dan mempengaruhi banyak orang. Nah, sekarang dalam kehidupan rohani kita, Rasul Paulus mengajak dan menantang kita. Apakah hidup kita ini hidup yang memang layak ditiru oleh orang lain atau tidak? Layak untuk menjadi cermin bagi orang lain atau tidak? Nah, di sini semuanya tergantung pada apakah saya sudah meniru dan bercermin dari Yesus Kristus atau tidak. Selama saya belum sungguh-sungguh menampilkan wajah Kristus di dalam diri saya, maka selama itu juga belum ada apapun yang bisa menjadi alasan untuk orang lain meniru kita. Jangan-jangan orang lain meniru kita bagian buruknya kita atau hal-hal yang tidak benar pada kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya kita memiliki yang pertama kemiripan dengan Yesus Kristus, dan yang kedua dia mau kita menjadi orang yang dapat ditiru oleh orang lain dan menjadikan mereka semakin mirip dengan Yesus Kristus juga. Nah, di sini kita butuh evaluasi terus-menerus. Kita butuh supaya tiap-tiap hari kita punya kesempatan untuk menilai kembali diri kita. Yang pertama, apakah saya hari ini sudah sungguh-sungguh menampilkan diri pribadi yang mirip dengan Yesus Kristus? Ataukah jangan-jangan saya justru memperburuk citra dan wajah Kristus lewat hidup saya, lewat kata-kata saya, lewat perbuatan saya? Dan yang kedua, apakah saya sungguh-sungguh sudah bisa melakukan sesuatu yang dapat ditiru oleh orang lain sehingga di dalam diri orang lain pun ada wajah Kristus? Nah, anak-anakku semua, ini adalah bahan evaluasi kita di akhir tahun 2020. Kita akan menutup tahun 2020 dan hari ini adalah kesempatan yang terakhir kita berjumpa dalam ibadah hari Minggu. Dan mari kita mengakhiri tahun ini dengan sungguh-sungguh berevaluasi diri, berefleksi tentang keadaan diri kita, dan mari kita berefleksi dengan salah satunya adalah bertanya apakah saya sungguh-sungguh menampilkan kemiripan diri saya dengan Kristus, dan apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang layak untuk ditiru oleh teman-teman saya dan orang-orang sekitar saya. Nah, refleksi ini kiranya melahirkan satu pembaruan diri, menjadikan kita anak-anak yang terus menjadi anak-anak yang diperbaharui, dan kita dapat merayakan sukacita sebagai anak-anak Tuhan yang terus-menerus mengalami pembaharuan di dalam diri, sehingga di dalamnya orang melihat Kristus, orang memuliakan nama Kristus. Amin anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dan kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak remaja untuk boleh belajar, berevaluasi diri, berefleksi dari pribadi Kristus, dan kami sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang bercermin dan mencerminkan wajah Kristus agar orang lain dapat melihat wajah Kristus di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami menerima firman-Mu. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.